Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa PAL TV? Memang punya kita. Alhamdulillah wa syukrillah. Tentunya untuk hari ini pemirsa live dari Studio 2 PAL TV memang punya kita untuk edisi hari ini di tanggal 23 Ramadan 1443 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 25 April 2022. Lebih kurang 30 menit lebih pemirsa kita bakal ngerewang pemirsa di anten nunggu buko. Dan cak biasa pemirsa untuk di bulan suci Ramadan menjelang berbuka puasa kita live dari Studio 2 PAL TV memang punya kita menghadirkan narasumber yang berbeda ya, dan yang pasti dengan tema-tema yang lain juga. Dan cak biasa juga untuk interaktif kita untuk pemirsa anten nunggu buko di 380022 sekali lagi 380022 untuk pemirsa yang nak nanya seputar tema kita hari ini atau juga untuk pemirsa yang nak pengen ngedapat ke hadiah. Wah, kita bakal cari dua pemenang ini. Satu pemenangnya mendapatkan 10 kg beras. Nah, luar biasa yo. Dan yang pasti pemirsa untuk acara kita hari ini di anten nunggu buko, untuk acara kita didukung oleh Beras Raja, terus juga ada Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan, ada Bunda Raya, ada Nasi Bakar Wanaka, terus juga ada RM Minang Raya 2, ada Tudung Saji, ada Fapahos, Lauk Pauk Bainopi, Catering Usaha Muda, terus juga ada Pempek Cek Susan, ada Dawet Inyong dan Pempek Cek Ani. Nah, ini sponsornya banyak nih, dari nyebut sponsor tadi caknya ini menggugah selera untuk berbuka puasa. Banyak pilihan makanan-makanan yang lezat, bergizi dan yang pasti lemak pemirsa. Harganya juga bagus. Jadi sponsor-sponsor kita tadi yang wajib kita coba ya. Dan untuk hari ini kita sudah datang, ini ada Ketua Basnas Kota Palembang sebagai narasumber kita untuk hari ini, yaitu yang terhormat Bapak Ki Agus Muhammad Ridwan Nawawi SPD MM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waduh, ini tadi nyebut sponsor tidak dong ngecas-ngecas nih Pak Ustadz. Tidak, makanan galau yang disebut tadi. Iya. Yang pasti pemirsa apa bae nak makanannya, pokoknya berasnya beras raja. Beras Raja. Ada Pak Ustadz di rumah beras raja? Alhamdulillah ada. Alhamdulillah ada. Nah Pak Ustadz, hari ini kita tidak terasa, tinggal beberapa hari lagi, lebih kurang seminggu Pak Iya, Ustadz. Kita akan tinggal ke yang namanya bulan suci Ramadan. Sedih kita ditinggal ke oleh bulan suci Ramadan. Insya Allah mungkin tahun depan kita diinjak umur yang panjang, kita ketemu lagi dari bulan terbaik dari 1000 bulan, bulan yang penuh ladang amal ini Pak Ustadz. Dan tentunya menjelang Hari Raya Idul Fitri kita wajib mengeluarkan zakat. Nah, sesuai dengan tema kita hari ini pemirsa, yaitu peran Basnas dalam pengumpulan zakat. Karena Bapak Ridwan ini, Ustadz kita hari ini adalah selaku Ketua Basnas Kota Palembang. Silakan Pak Ustadz, tausiahnya singkat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Para pemirsa PAL TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan yang penuh berkah ini. Allah masih kasih kita nikmat berjumpa di bulan Ramadan. Kita bisa melaksanakan ibadah puasa. Mudah-mudahan sampai akhir bulan Ramadan. Pemirsa PAL TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa PAL TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau berbicara Basnas, kita berbicara pasti tentang zakat. Basnas adalah Badan Amil Zakat Nasional, di mana Basnas ini memang pekerjaannya ngurusin zakat, infak, sedekah para kaum muslimin dan muslimat. Wabil khusus karena kami wilayahnya di Kota Palembang, domisilinya di Palembang, jadi ngurusi zakat infaknya masyarakat Kota Palembang. Kita tahu bahwa menunaikan zakat salah satu rukun Islam yang ketiga.
bagaimana kita seorang muslim ya, diwajibkan mengeluarkan zakat, terutama zakat fitrah. Artinya zakat fitrah ini wajib dikeluarkan bagi muslimin dan muslimat yang mana di akhir Ramadan atau sebelum takbir wajib kita tunaikan. Dengan zakat fitrah ini insya Allah seluruh amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun zakat yang lainnya itu zakat mal. Tentu zakat mal juga wajib kepada kaum muslim dan muslimat, para agniya yang memang sudah mencapai nisab dan haulnya. Zakat ini perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Di ayat Al-Quran selalu digandengkan dengan sholat. Aqimus sholat wa atuz zakah. Sangat penting sekali mengeluarkan zakat ini. Makanya selalu digandengkan, dirikan sholat dan tunaikan zakat. Saking pentingnya ini, Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan kepada amil ya, Basnas ini sama amil ya, yang ngurusin zakat sehari-hari. Di surat At-Taubah ayat 103 Allah perintahkan, Huz bin amwalihim shadaqatun tutahhiruhum wa tuzakkihim. Ambil di harta-harta mereka itu untuk apa? Untuk dibersihkan dan disucikan. Wassalli alaihim, dan didoakan orang-orang yang kita ambil zakatnya itu, mereka yang mengeluarkan zakatnya itu, kita doakan mereka supaya apa? Supaya hartanya bersih dan suci dan ditentramkan jiwanya. Pemirsa Pal TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kita mencari rezeki di bumi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu ada kewajiban kita. Di harta yang kita cari itu ada hak-hak orang lain yang wajib kita keluarkan. Di surat Az-Zariyat ayat 19, wa fi amwalihim haqqun lisailin wal mahrum. Di harta-harta itu, di harta-harta kita itu ada hak-hak orang lain yang meminta dan yang tidak meminta. Artinya walaupun kita capek mencari rezeki, banting tulang, berkeringat, disitulah ada hak orang lain yang wajib kita keluarkan. Supaya apa? Tadi surat At-Taubah ayat 103 Allah mengatakan tadi supaya harta kita itu bersih dan suci. Kenapa harus dikeluarkan? Disinilah kepedulian kita sesama muslim. Pertanyaannya, kemana zakat-zakat itu harus kita salurkan? Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan di surat At-Taubah ayat 60, innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilin wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharim wa fisabilillah wa ibnus sabil faridatun minallah wallahu alimun bima ta'malun. Di surat At-Taubah ayat 60 itu, zakat itu untuk orang fakir dan orang miskin dan amil. Amil di sini ya Basnas Kota Palembang. Dalam hal ini kenapa Basnas Kota Palembang? Karena Basnas di SK-kan oleh Basnas Provinsi, di SK-kan oleh Wali Kota, dan memang sehari-hari kami ngurusin zakat infak sedekah. Untuk zakat ini kami distribusikan kepada 8 asnaf ini yang saya sebutkan tadi. Amil ini satu-satunya pekerjaan yang disebut Allah di dalam Al-Quran. Wal mu'allaf, ya untuk orang mu'allaf yang baru masuk Islam. Wal gharim, gharim ini orang yang berhutang, ya, tanda kutip. Berhutang ini pasti orang mengaku saya ini punya hutang, tapi pertanyaan hutang apa dulu? Jangan-jangan hutang beli mobil atau beli rumah. Dikatakan berhutang ini orang yang memang miskin, ya, untuk makan sehari-hari saja susah, akhirnya dia berhutang ke warung, ya, akhirnya numpuk hutangnya. Ini ada hak mereka di harta zakat mal ini.
Wafir rikob ini kalau zaman Rasulullah itu budak atau hamba sahaya. Ya. Wa fisabilillah wa ibnis sabil. Fisabilillah orang-orang yang berdakwah di jalan Allah. Seperti pelajar, menuntut ilmu, para asatid yang berdakwah di jalan Allah. Wa ibnus sabil, orang-orang dalam perjalanan. Mungkin dia dalam perjalanan kehabisan ongkos, mungkin dia dalam perjalanan kecopetan hingga hartanya habis, dia mau pulang kampung tidak bisa. Mungkin sekarang di bulan Ramadan mau pulang kampung kehabisan ongkos, silakan. Ada hak mereka ibnus sabil menghadap ke Basnas Kota Palembang. Memang ada hak mereka di situ. Oleh karena itu, hak-hak 8 golongan asnaf ini kalau memang ada di sekitar kita dan kita mengelola zakat mal tersebut, wajib kita keluarkan. Pemirsa Pal TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, peranan Basnas sangat penting sekali. Karena kami dalam hal ini menyalurkan beberapa program, ya, 5 program: Palembang Takwa, Palembang Sehat, Palembang Cerdas, ya, Palembang Peduli. Kami ada program bedah rumah, ada program rehab rumah, bahkan dalam tahun ini ada program yang sangat dahsyat, yaitu program sedekah rumah. Kok bisa ada sedekah rumah? Apa itu program sedekah rumah? Memberikan rumah, ya, memberikan rumah beserta tanah, beserta sertifikat. Karena kami begitu program bedah rumah, kami lihat syarat-syarat program bedah rumah itu mereka harus memiliki sertifikat atau surat tanah memang hak milik dia. Ya, kita tahu orang miskin jangankan milik tanah, di mana-mana mereka sewa. Ya. Mungkin bertahun-tahun dia sewa, artinya tidak ada kesempatan mereka untuk memiliki rumah. Nah, sini kami ada pengembangan bagaimana memang orang-orang yang membutuhkan tadi bisa mendapatkan rumah, ya, secara gratis. Ya. Alhamdulillah, insya Allah besok kami akan tunaikan 1 orang berhak menerima sedekah rumah melalui seleksi yang ketat, ya, melalui survei. Tahun ini kami mengeluarkan 6 rumah, ya, sedekah rumah, bekerja dengan Sumatera Express dan Real Estate Indonesia. Insya Allah besok akan kami laksanakan di gedung wali kota, ya, mungkin Pak Sekda akan memberikannya. Para pemirsa Pal TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, begitu pentingnya zakat ini. Ya. Zakat ini diambil di Kota Palembang dari orang-orang kaya Kota Palembang dan didistribusikan juga di Kota Palembang. Ya. Tu'khazu min aghniyaihim wa turaddu lil fuqaraihim. Jangan orang-orang di Palembang ini zakatnya diambil, didistribusikan di luar Palembang. Nah, ini salah kaprah. Ya. Pernah Mu'az bin Jabal diutus oleh Rasulullah ke Yaman. Beliau disuruh ngambil zakatnya orang-orang kaya di Yaman. Begitu beliau pulang dari Yaman, beliau membawa sebagian zakat tersebut ke Madinah. Dicegah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai Mu'az, hendaklah diambil di sana dan diserahkan juga di sana. Artinya diambil di Palembang dari orang-orang kaya di Palembang ini dan didistribusikan juga kepada orang-orang miskin di Kota Palembang. Itulah pentingnya zakat, bagaimana kita berperan membantu, khususnya kami Basnas Kota Palembang, membantu pemerintah Kota Palembang dalam hal pengentasan kemiskinan. Banyak sekali program-program Basnas dalam pengentasan kemiskinan, memberikan modal kepada para UKM-UKM, memberikan pelayanan berobat, ya, kepada orang-orang miskin yang mana mereka kekurangan biaya dan lain sebagainya. Pemirsa Pal TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita berbicara bagaimana meningkatkan zakat produktif, tentu tidak lepas dari program-program. Karena ada 2 penyaluran di zakat ini, atau yang pertama yaitu zakat konsumtif. Zakat konsumtif ini bagi orang-orang yang memang fakir. Nah, beda dengan orang-orang miskin. Siapa itu orang-orang fakir?
orang-orang fakir ini adalah orang-orang yang memang tiada daya dan upaya untuk mencari rezeki. Dia hanya mengharapkan belas kasihan orang lain. Bisa orang cacat, bisa orang tua lansia atau anak-anak kecil. Nah, oleh karena itu, hak-hak mereka wajib kita salurkan. Tapi bagi orang miskin, kita bisa memberikan zakat produktif. Bagaimana orang miskin ini keluar dari zona kemiskinan. Baik, ini luar biasa. Mukadimah yang singkat jelas padat ini. Iya. Tapi harusnya tidak dosa singkat-singkat nih Pak Ustadz. Waktu kita Iya, Pak iya. Ustadz ya. Kepengen panjang. Pengen panjang lebih detail lagi. Baik pemirsa, jangan lupa di segmen kedua kita bakal siap-siap bakal terima telepon di 3800022 untuk pemirsa yang pengen tanya apa yang sudah dijelaskan oleh Ustadz Ridwan tadi mengenai peran Basnas dalam pengumpulan zakat, atau juga pengen tanya seputar program Ramadan, atau juga pengen tanya atau juga pengen kuis tapi kaget kita bakal laku ke di 3800022. Tentunya anten-anten nunggu buku bakal balik lagi setelah siko ini. Baik, terima kasih pemirsa, masih di anten-anten nunggu buko. Coba dong, mungkin sekarang inilah penuh nian isi meja tempat kita berbuko ini. Banyak menu yang sudah disiapkan. Tapi itu tadi Pak Ustadz, karena yang namanya menjelang berbuko hamin 2 jam sejam ini, Iya. tenggorokan ini kering nian, segalanya tuh caknya lemak galau. Iya. Tapi pas kaget setelah kita berbuko lewat banyu putih sudah kenyang, Iya. hilang nafsu besar tadi. Nafsu mato kan. Nafsu mata tadi benar. Dan tentunya pemirsa kita terima telepon di 3800022 untuk pemirsa yang pengen tanya seputar tema kita, karena narasumber kita hari ini adalah Ketua Basnas Kota Palembang, yaitu Bapak Ki Agus Muhammad Ridwan Nawawi SPDI MM, dan yang pengen nanya seputar peran Basnas dalam pengumpulan zakat. Ini Pak Ustadz, kalau sekarang ini mungkin kalau kita banding-bandingkan dari tahun-tahun yang lalu, tahun lalu 2021 mungkin karena kita masih dalam pandemik, dan sekarang ini sudah sedikit dilonggarkan di tahun 22. Kira-kira nah ini ada penelpon Pak Ustadz. Kita angkat dulu penelpon pertama kita. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Cek. Waalaikumsalam. Sama siapa di mana? Eko Irwa. Eko, puasa kok? Alhamdulillah. Niane dak ada mudik ke Oh, Ustaz apa nih? Ustadz Ridwan, Oh, Ketua Basnas Kota Palembang. Silakan nanya apa? Oh, Ustaz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, Ustaz, numpang nanya, Ustaz. Ini masalah zakat ya, Ustaz. Ya. Nah, kita ini termasuk uang pencarian tidak sesuai, Ustaz. Nah, mana itu istilahnya wajib lah kita di zakat uang, mana itu, Ustaz? Zakat apa dulu? Zakat Oke, mal. zakat apa dulu ini? Di zakat mal. Oh, zakat mal. Iya. Oke. Sikok lagi, Ustaz. Mak mano istilahnya kita punya panitia di musola itu, asal kita tunjuk kita terima tidak itu Pak Ustaz. Oke. Ya. Nah itulah Pak Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Edo di Soa. Langsung jawab ya Pak Ustadz. Ya. Tadi sudah saya sampaikan bahwa zakat fitrah itu wajib apapun kondisi kita. Tapi kalau zakat mal itu ya memang menyesuaikan dengan haul dan nisab. Jadi ada batas minimal ya. Ada batas minimal harta yang harus kita keluarkan. Kalau memang kondisi kita yang memang kekurangan ya tidak wajib keluarkan. Ya. Terkait tadi masalah kalau yang kedua tadi pertanyaan bagaimana dijadikan panitia. Nah ini kami gencar dalam bulan puasa ini menghimbau kepada masjid musola agar tidak ada lagi panitia-panitia itu. Yang ada adalah UPZ, unit pengumpul zakat. Unit pengumpul zakat ini bagian daripada organisasi yang dibentuk oleh Basnas. Artinya mereka sebagai amil karena masa baktinya menyesuaikan SK yang saya tanda tangani. Ya. Banyak sekali ulama-ulama mengatakan kalau hanya bulan Ramadan itu bukan amil, ya, tidak ada hak mereka.
sebagai panitia untuk mendapatkan dana zakat, tidak ada hak. Ya. Yang berhak itu amil. Nah, kategori amil ini bukan ngurusi zakat hanya di bulan Ramadan. Ya. Orang miskin itu bukan laparnya bulan Ramadan saja. Ya. Orang miskin itu lapar tiap hari. Artinya setelah kita bulan Ramadan ini masih wajib mengurusi mereka. Oleh karena itu saya himbau kepada para pengurus masjid, musola, sekota Palembang agar segera, ya, tidak ada lagi panitia zakat itu. Yang ada adalah UPZ, unit pengumpul zakat, ya. Dan kepengurusannya ada masa baktinya 3 tahun, dan kepengurusannya diajukan ke Basnas Kota Palembang. Nanti kami SK-kan, ya. Itu artinya kalau memang dia sebagai pengurus UPZ berhak mendapatkan sebagai amil, ya. Mendapatkan sebagai amil daripada zakat tersebut. Baik, ya. Sudah terjawab galau, Pak Iya, Ustaz? Ya, terima kasih untuk Eko tadi yang nelfon di SOA, dan untuk pemirsa masih kita terima telepon 380222 untuk yang pengen tanya seputar tema kita hari ini, itu peran Basnas dalam pengumpulan zakat. Nah, tadi di mukadimah sudah Pak Ustaz sebut ke apa peran Basnas, terus juga program-program tadi juga sudah. Nah, mungkin ini masih ada yang awam ini Pak Ustadz. Yeah. Kira-kira cak mano yang namanya Basnas ini nyalur ke zakatnya nih. Yeah. Pemirsa Pal TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kami mempunyai metode atau cara untuk penyaluran. Pertama, pengajuan, ya. Banyak sekali masyarakat yang mengajukan langsung ke Basnas Kota Palembang. Baik itu bentuknya bantuan mungkin bedah rumah atau rehab rumah, atau bantuan untuk biaya sekolah, ya, untuk anak-anaknya yang nunggak, atau biaya berobat, ya. Tentu kami punya mekanisme yaitu survei, ya. Kami berkas masuk, nanti kami disposisikan, nanti saya perintahkan staf saya untuk survei ke lapangan. Apakah sesuai dengan yang diajukan gitu? Apakah ini memang layak dibantu? Apakah memang dia berhak masuk asnaf apa asnaf fakir, apa asnaf miskin, ya, atau asnaf ghorim tadi kan? Karena kami pernah juga membantu ada ibu-ibu yang mana anaknya berhutang, ya, ke rentenir. Akhirnya ibunya dikejar-kejar rentenir, kasihan sekali, ditagih-tagih rentenir terus, padahal ibunya itu penjual gorengan. Akhirnya anaknya mengajukan bantuan ke Basnas untuk melunasi hutang orang tuanya tadi. Akhirnya kami survei, benar, ternyata ada 10 rentenir yang kasihan sekali. Kami total sekian puluh juta. Alhamdulillah dapat kami selesaikan. Nah, inilah peranan Basnas, membantu orang-orang yang susah. Kami bersyukur berada di Basnas ini, ya. Subhanallah, ini pekerjaan yang sangat mulia, ya. Bagi kami, bagaimana menjalankan Basnas ini sebaik mungkin, berperan sebanyak mungkin, karena masyarakat Kota Palembang masih banyak kesusahan-kesusahan. Saya kadang tuh sedih, Cek Didi, kadang melihat, ya, ada anaknya kepengen sekolah, ya, tapi kondisi orang tua tidak mampu, ya, kepengen sekali. Kami banyak membantu. Itu tadi keterbatasan juga dana Basnas, ya. Tapi alhamdulillah di kepemimpinan kami ini barusan 6 bulan, ya, kami ada progres kenaikan pendapatan dari sekian ratus juta, sekarang sudah mencapai hampir 400 juta per bulan, 400 juta. Ini luar biasa, ya. Nah, Pak Ustadz, kalau di Basnas kita kan kemarin sempat pandemik nih, 2020, 2021 dan 2022. Nah, mungkin kalau dibanding dengan tahun kemarin, Pak Ustadz, dengan tahun ini banyak masuk ke Basnas. Alhamdulillah. Jadi ya kita namanya pandemi, ya. Pasti biasanya namanya pandemi itu turun, ya. Tapi Basnas saya lihat progresnya stabil. Karena
kita sekarang ini kan masih banyak didominasi oleh para ASN yang berzakat. Betul. Karena di ASN ini kan ada perda dan perwalinya, dan mereka dipotong tiap bulan oleh bendahara, dan setiap dinas-dinas itu kita jadikan UPZ semua, unit pengumpul zakat. Lebih kurang ada 34 dinas dan ada 5 BUMD ya. Mereka alhamdulillah tiap bulan mengumpulkan zakat profesi. Yang paling besar itu kalau BUMD itu PDAM, itu luar biasa PDAM. Makanya bulan Ramadan ini kami menyalurkan 2.000 paket sembako, Cek Didi. Dan juga bantuan kepada para ustadz-ustazah, guru-guru ngaji, marbot, hampir 1.000 orang. Betul. Ya. Dan juga kami bulan ini menyalurkan program sedekah rumah impian. Dan juga alhamdulillah kami dapat WTP, hasil audit. Ya. Audit 2021 kami dapat predikat WTP, wajar tanpa pengecualian. Ini berkah dari Allah Subhanahu wa taala semua. Artinya kita mengelola dana zakat infak sedekah ini wajar. Artinya tidak ada hal-hal yang tidak sesuai gitu. Karena kita ada audit syar'i, audit KAP, ada 2 audit di Basnas. Artinya benar-benar harus profesional, transparan dan amanah. Ya, dari visi kami. Profesional dalam pengelolaannya, amanah dalam menjalankannya, transparan dalam seluruh kegiatannya. Baik. Nah, kayak kita bakal lanjut lagi nih Pak Ustadz. Masih ada beberapa pertanyaan dan juga masih kita tunggu telepon dari pemirsa di 380022 ngomongin masalah peran Basnas dalam pengumpulan zakat. Anten-anten nunggu buku bakal baik lagi selain siko ini. Baik, terima kasih pemirsa masih di anten-anten nunggu buko, dan untuk yang baru bangun, wah lemaknya nih Pak Ustadz, habis sahur, bangun nak maghrib, caknya habis pahala itu Pak Ustadz. Tinggal baik, makan. Tinggal makan baik, dan tentunya kita ucapkan terima kasih dulu untuk yang sudah mensupport acara kita di anten-anten nunggu buko, tentunya bersama Ketua Basnas Kota Palembang yaitu Bapak yang biasa dipanggil dengan Ustadz Ridwan, yaitu Beras Raja, ada Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan, ada Bunda Raya, ada Nasi Bakar Wanaka, ada RM Pinang Raya, dan juga Minang Raya, maksudnya ada Tudung Saji, ada Fafa House, ada Lauk Pauk by Nopi, Catering Usaha Muda, Pempek Cek Susan, Dawet Inyong, dan Pempek Cek Ani. Dan siap-siap pemirsa, Cek Didi bakal terima telepon di 380022 untuk bakal cari 2 pemenang yang masing-masing bakal ngedapat ke 10 kg beras. Dan tentunya saatnya kurma kuis Ramadan Beras Raja. Kuis ini dipersembahkan oleh PT Belitang Panen Raya. Lah biasa pemirsa, apalagi kita sudah menjelang di deket-deket Hari Raya Idul Fitri, karena hari ini di 23 Ramadan 1443 Hijriah. Untuk pemirsa yang sudah tahu mungkin belum ada kesempatan untuk mendapatkan rezeki dari Beras Raja, karena kita bakal cari 2 pemenang untuk penelpon di 380022. Yang beruntung bakal ngedapat ke 10 kg Beras Raja. Passwordnya Beras Raja mantap, kate tandingannya. Nah ini passwordnya ini dari tahun ke tahun tidak ada berubah, karena sponsor tunggal kita nih Pak Ustadz, Beras Raja ini memang luar biasa lemaknya. Kita terima penelpon. Halo, passwordnya? Beras Raja mantap kasih tandingannya. Mau dike puasa dah ini. Puasa cek. Sama siapa di mana? Sama siapa? Sama Apri. Di mana Apri? Iya, di KM7. KM7. Oke, Apri. Pertanyaannya ini kalau jawab dengan benar dapat 10 kg beras ya. Iya. Apa perusahaan produksi Beras Raja? Jawabannya A, PT Belitang Panen Raya, B, PT Jalur Panen Raya, A atau B? Ulang lagi cek, apa tadi cek? Nah, tidak baca dulang ini, ku batal ke ini ya. Belitang Panen Raya. Belitang Panen Raya. Betul? Betul ya? Oke, ya sekali lagi selamat untuk penelpon pertama kita tadi sudah berhasil mendapatkan 10 kg. Masya Allah. Luar
biasa. Kalau beras apa namanya yang sponsor kita ini Pak Ustadz lemak nih beras pote, pulen, ya. oh harganya juga harga terjangkau. Jadi setiap tahun ini selalu ngedampingi. Kami juga 2.000 paket itu pakai beras raja kan. Waduh. 2.000 paket sembako yang disalurkan Basnas itu pakai beras raja semua. Beras raja. Tapi bukan sponsor, kita beli dewe ya. Iya. Tapi juga diskon ya. Iya. Baik, lanjut lagi penelpon kedua untuk penelpon di 380022 beras raja mantap kate tandingannya. Nah ini pertanyaan mudah nih Pak Ustadz, puasa keberapa hari ini? Nah ya bisa jawab 10 kg beras raja siap bakal pemirsa ambe. Wah dapat ke hadiah kita untuk hari ini ya. Dan untuk pemirsa jangan lupa kalau memang sudah menjelang Hari Raya Idul Fitri, bingung nak nyalur ke zakat fitrah atau zakat mal kemana, langsung ke Basnas. Betul, baik itu provinsi ataupun juga kota atau ke masjid-masjid musola yang ada UPZ-nya. Unit pengumpul zakat. Unit pengumpul zakat. Nah, betul. Karena kita tahu lembaga inilah yang ditunjuk oleh pemerintah, yang terpercaya, insya Allah apa yang kita zakatkan bakal tersalurkan. Betul, dengan tepat. Tepat sasaran. Mungkin setiap tahun ini umat manusia ini berlomba-lomba untuk berzakat. Benar. Jadi tepat waktunya ke Basnas tadi Pak Ustadz ya. Kalau misalnya tidak ke Basnas kaget ada lembaga-lembaga yang tidak benar. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Passwordnya? Beras raja mantap kate tandingannya. Sama siapa di mana? Sama Ardi Wiranata. Di mana di? Di KM 14. Menang terus Adi nih, nelpon terus. Lah berapa kali menang di? Baru sekali. Baru hari ini. Udah lama nelpon nggak masuk-masuk. Ya, wis mangan orang udut ya. Oke. Jawabannya hari ini kita memasuki puasa yang keberapa? A18, B23. B ke-23. Batal berapa di? Apa? Batal berapa? Batal berapa puasa belum ya? Oh, nggak pernah batal, alhamdulillah. Full, insya Allah. Full, insya Allah. Baik, terima kasih. Silakan tutup teleponnya. Dan sekali lagi selamat untuk kedua penelpon yang sudah beruntung. Ini Pak Ustadz mendapatkan hadiah, masing-masing mendapatkan 10 kg beras raja. Dan tentunya acara ini didukung oleh Kuis ini dipersembahkan oleh PT Belitang Panen Raya. Nah, tentunya untuk dua pemenang tadi jangan lupa kita tunggu untuk datang ke PAL TV dengan membawa KTP atau juga kartu identitas lainnya dari jam 9 pagi sampai dengan jam 2 untuk langsung mendapatkan hadiah. Tidak ribet-ribet, Pak Ustadz datang bawa KTP, jawab dengan benar pertanyaan tadi langsung dapat beras. Oke, jadi Pak Ustadz kesimpulan kita apa hari ini? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Para pemirsa PAL TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari di bulan suci Ramadan ini kita berlomba-lomba mencari amal sebanyak mungkin. Karena dengan amal inilah yang akan mendampingi kita untuk kehidupan setelah kehidupan dunia ini. Artinya sebanyak-banyak mungkin kita beramal soleh. Rasulullah berpesan, "Ma naqasa malun min shadaqatin bal yazdad. Tidak akan mungkin harta itu berkurang ya apabila disedekahkan, bahkan bertambah dan bertambah. Oleh karena itu saya mengajak kepada pemirsa PAL TV yang berbahagia, mari kita berlomba-lomba di bulan suci yang penuh berkah ini. Mumpung masih ada waktu menjelang akhir Ramadan, kita berinfak, bersedekah dan mengeluarkan zakat bagi yang memang ada kewajiban. Wabil khusus zakat fitrah wajib semua mengeluarkan. Oleh karena itu salurkan zakat Anda, baik itu zakat fitrah maupun zakat mal kepada lembaga resmi yaitu Basnas Kota Palembang atau melalui UPZ masjid-masjid yang terdekat. Semoga dengan kita menunaikan zakat, menunaikan seluruh amal ibadah kita di bulan Ramadan ini, Allah balas ganjaran berlipat-lipat. Amin ya robbal alamin. Amin ya robbal alamin. Sekali lagi terima kasih Pak Ustadz.
Sekali lagi insya Allah kita waktu ada lagi kita akan ketemu lagi dengan bahas yang lebih detail lagi. Dan sekali lagi terima kasih untuk pemirsa yang sudah telepon 380022 sudah nyaksi ke antin-antin nunggu buku untuk hari ini bersama Ki Agus Muhammad Ridwan Nawawi SPD IMM selaku Ketua Basar Kota Palembang. Dan terima kasih untuk sudah yang mensupport kita Beras Raja, terima kasih Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan, Bunda Raya, terima kasih Nasi Bakar Wanaka, RM Minang Raya 2, Tudung Saji, Viva Host, Lauk Pauk Bainopi, Catering Usaha Muda, Pempek Susan, Dawud Inyong, dan juga Pempek Ciani. Didi Valda dan Ustadz Ridwan pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.